Xiaomi Mi 10 bisa saya katakan di awal cukup worth it. Tapi ya, ponsel ini tuh banyak tapinya dan kalian harus tahu, oke? Di sini Fadil, langsung aja kita review. Yang pertama itu layar bagus tapi terlalu cerah. Dulu pas nyoba layar melengkung di Mi Note 10 Pro emang di bagian pinggirnya tuh agak kurang sensitif ya. Tapi di sini tuh enggak. Layar melengkungnya tuh nyaman. Karena di sini layarnya punya sensitivitas sampai 180 Hz dan nyaman juga sensitif. Terus gak cuma embel-embel layar AMOLED tentunya. Di sini tuh udah pakai refresh rate 90 Hz dan jangan berharap lah kayak Oppo Find X2 Pro yang punya refresh rate 120 Hz. Nanti lebih mahal dan kalian mungkin lebih protes. Tapi 90 Hz juga udah cukup oke kok. Lalu buat manjain kita, Xiaomi udah nyematin HDR10+. Jadi kalian bisa nikmatin video dengan gambarnya yang lebih wah dan bisa nonton YouTube yang udah ngedukung HDR. Kontras warnanya juga cukup tinggi dan teknologinya udah pakai True Color. Jadi warnanya tuh benar-benar nyaman banget, enak. Awalnya saya berpikir warnanya tuh bakal kayak Mi Note 10 Pro, tapi ternyata ini tuh lebih ngejreng warnanya. Jadi harus lihat langsung lah. Mungkin yang harus dijadiin catatan di sini adalah kecerahannya yang sampai 1120 nits. Ini tuh terang banget. Jadi kalau kalian yang pakai ponsel ini di minim cahaya banget pasti agak tetap kecerahan walaupun brightness atau kecerahannya udah minim. Tapi plusnya kalau dipakai di bawah terik matahari yang tinggi ini tuh enak dan nyaman. Jadi di bagian kecerahan ini tuh bukan suatu kekurangan ya, tapi mungkin suatu himbauan takutnya kaget atau gimana gitu. Yang kedua itu punya performanya tinggi. Dan masalah performa tuh sebenarnya nggak usah dibahas panjang lebar sih, karena secara kertas juga kalian udah ngerti, gak perlu dijelasin secara panjang. Jenis RAM, jenis penyimpanan, dan prosesornya udah tinggi banget, udah dijelasin di video preview sebelumnya. Mau main game atau apapun pasti enak, udah seharusnya ponsel flagship mantap. Performa tinggi juga lebih enak karena di backup sama baterai yang awet. Walaupun saya selalu pakai refresh rate 90 Hz. Kalau habis juga baterainya tenang lah karena chargernya juga udah dukung 30 watt yang cepet banget. Jadi udah gitu aja masalah performa. Yang ketiga MIUI-nya tuh lebih bagus. Ponsel itu pakai MIUI 11 based on Android 10 atau Android 10. Yang katanya bakal dapat update MIUI 12 di bulan Juni ini katanya. Saya berpikiran pastilah masalah MIUI-nya tuh ya sama kayak ponsel mid-end-nya. Tapi ternyata enggak. Kebanyakan emang sama ya, kayak fiturnya lengkap, mulai dari keamanan kunci aplikasi, kustomisasi, dan lainnya lah. Apalagi fiturnya lebih lengkap karena udah nambah fitur hardware, mulai dari NFC sampai remote buat nyalain AC, TV, dan sebagainya. Tapi ada hal sepele yang saya suka di sini. Ponsel itu punya Google Feeds. Saya suka banget. Dibandingkan app Vault yang selalu muncul di iklan yang saya tuh sebenarnya jarang gunain sih kalau buat saya ya. Kadang si app Vault yang ada di Xiaomi yang lainnya tuh cuman seringnya nampilin iklan dan sebenarnya ya kurang aja gitu lah. Terus kalau misalkan di swipe ke atas juga bukan buka browser tapi buka Google Search. Emang sepele sih, tapi sentuhan ini buat saya suka. Gak tahu ya ini bakal dibawa ke ponsel MIUI lainnya atau enggak. Tapi nih ada tapinya ya, ada yang kurangnya. Android 10 ini nggak cocok di MIUI 11. Xiaomi apapun yang kalian punya pasti kalau udah dapat Android 10 dan MIUI-nya 11, icon-iconnya tuh kotak-kotak dan nggak jelas lah. Mau kalian ganti tema, pasti ada beberapa icon yang kotak dan gak keganti sama si tema tersebut. Mungkin sepele sih, tapi buat saya cukup ganggu liatnya gitu. Jadi kayak gak senada lah. Emang sih nanti Android 10 bakal optimal di MIUI 12, jadi tunggu aja. Yang keempat itu udah 5G, tapi gak tahu ya ke depannya. Ponselnya itu udah 5G ya, seperti yang kalian lihat. Di pilihan ponselnya udah ada pilihan 5G. Jadi kalau misalkan nanti ada provider apapun yang udah dukung 5G di Indonesia dan frekuensinya sama, nanti pasti ponsel ini bakal dukung, karena udah ada pilihannya. Bisa 5G ini karena di dalamnya udah ada modem X55 dari Qualcomm. Tapi ada kemungkinan bakal hilang. Kalau kalian lihat di situs Kemenprint, ponsel ini tuh tertulis jaringan tertingginya ada di 4G. Gak ditulis 5G. Karena emang di Indonesia tuh belum ada regulasinya kayak gimana. Jadi kemungkinan kalau misalkan ada regulasi dari pemerintah tentang jaringan 5G, ponsel ini bakal dikunci jaringan 5G-nya. Hal ini berkaca dari pengalaman sebelumnya dari seri Redmi 3, Redmi Note 3 Pro, dan Redmi 3 Pro. Yang pernah punya pasti ngalamin ini. Pas ada regulasi 4G, terus pas update MIUI, si 4G-nya tuh kelok. Alhasil kalian harus ngoprek ya, ada patch 4G-nya atau diubah ke ROM China. Nah, jadi kemungkinan si Mi 10 ini bakal nasibnya kayak Redmi 3 tersebut. Ini kemungkinan loh ya, dan ya kemungkinan juga ya fine-fine aja walaupun nanti ada regulasinya gitu. Moga aja sih enggak ya, nanti ya ribet lah, harus di patch lah, harus diubah ROM-nya dan sebagainya gitu. Nanti ya let's see lah. Yang kelima itu body flagship yang ada tapinya juga.
Kita loncat lagi ya ke masalah fisik. Bodinya tuh gak usah diraguin lah. Kaca dan metalnya benar-benar solid. Emang berat tapi saya suka. Pokoknya fleksib banget. Tapi ponsel ini tuh gak punya sertifikasi ketahanan air. Emang disayangin sih, tapi wajar lah karena nanti bakal kemahalan. Dan ada hal lain selain kenapa biar gak mahal. Nanti dibahas sesudah bahas kameranya. Yap, kameranya bagus, tapinya juga ya, ada tapinya. Ada yang nggak perlu. Kamera dengan sensor Samsung 108 megapiksel dengan jumlah 7 lapisan ini dapat bekerja dengan baik di segala kondisi. HDR luas, warna bagus, detailnya apalagi. Fitur-fiturnya juga cukup kepake lah, nggak gimmick. Kayak lighting studio misalnya. Pokoknya cakep, walaupun misalkan agak niru Apple tapi it's okay. Karena ya efeknya lebih beragam. Hasilnya emang nggak wah banget sih. Emang udah bagus standar flagship, cuman nggak wah flagship banget gitu. Gitulah. Pokoknya standar flagship banget ya. Bokehnya juga tetap apik. Saya suka banget, termasuk lensa wide-nya yang HDR-nya ternyata cukup luas dan ya gak pucat. Lalu videonya gimana? Mantep banget. Ada fitur stabilisasi di lensa utamanya. Ini stabilnya tuh bukan pakai lensa wide kayak ponsel-ponsel mid-end ke bawah ya. Tapi kalau pakai stabilannya gini cuman bisa di Full HD aja. Pokoknya mulai dari Full HD sampai 4K yang dukung sampai 60 fps saya suka hasilnya. Walaupun AI-nya belum rapih ya, jadi kalau misalkan kalian rekam video kayak gini nih, lagi rekam tanaman terus kalian pindah cepet posisinya, si warna tanamannya tuh berubah. Kalau diperhatiin, ada kayak lapisan tertentu yang ngubah si warna tanamannya, dan itu ya AI-nya. Mungkin nanti di update-nya bakal ditanganin ya. Video 8K atau 8K-nya tuh mentok di 30 fps. Emang cukup detail ya, cuman buat saya pribadi nih ya, yang lain pasti ada yang beda lah. 8K atau 8K ini tuh buat saya nggak terlalu penting sih, kayak belum waktunya gitu ya. Karena ya jarang banget, apalagi di Indonesia, perangkat yang dukung 8K ini tuh masih kebilang sedikit. Pasti kebanyakan tuh masih berkutat di kisaran 1080p atau sampai 4K lah. 8K kayaknya overkill mungkin. Nanti pasti ada sih, pasti berkembang ke 8K. Cuman untuk saat ini belum sih, buat saya. Tapi buat saya 4K aja udah cukup, atau 1080p malahan. Jadi ya saya juga buat ngetes videonya, udah bikin video pendek pakai Mi 10 ini dengan resolusi 4K yang udah saya upload sebelumnya. Kalian bisa nonton videonya kalau udah beres nonton review ini ya. Saya taruh linknya di deskripsi. Yang jadiin catatan menarik mungkin adalah bagian manual modenya yang cukup apik. Karena ada focus picking, histogram, pokoknya benar-benar pro banget. Ya walaupun fokus pickingnya tuh belum nyaman lah gitu dioperasiin. Tapi oke, nanti mungkin di update akan lebih oke lagi. Yang saya gak ngerti di sini adalah kenapa Xiaomi masih nerapin lensa makro gitu di seri flagshipnya. Saya rasa tuh ini si lensa makro tuh kayak gimmick gitu. Harusnya tuh nggak ada. Tapi ya mungkin ya karena buat memenuhi kebutuhan pasar ya biar si Mi 10 ini kelihatan lensanya banyak gitu ya. Masih menarik pasar yang menganggap lensa banyak berarti ya bagus. Tapi buat saya tuh kerasa hambur aja sih ada si lensa makro. Tapi ya buat saya mendingan ya si lensa makronya dihilangin aja lah biar harganya lebih murah atau misalkan diganti sama adanya slot dual SIM. Atau padahal bisa ngoptimalin lensa utamanya buat ambil gambar makro. Karena flagship lainnya tuh ada yang ngoptimalin lensa utamanya biar bisa ambil gambar makro pakai lensa utama, nggak usah pakai lensa dedicated makro. Jadi ya buat saya, kedepannya flagship Xiaomi nggak mesti ada makro-makroan lah gitu. Buat mid-end ya silahkan gitu. Kalau misalkan beli Xiaomi yang mid-end terus pakai makro juga gak akan dipakai sih sebenarnya. Contoh perekaman 4K ini yang 60 fps, kita lihat 60 fps-nya apa stabil atau enggak. Dan dilihat sih sekilas agak gak stabil ya, dan emang wajar sih kalau 60 fps gak stabil ya. Kalian harus pilih 30 fps kalau misalkan mau stabil. Oke, dan walaupun fokusnya agak lambat ya kalau 60 fps ya. Tapi nggak lambat banget sih, tapi ya nggak secepat 30 fps. HDR-nya HDR
cukup oke ya, si langitnya dan si warnanya tetap dibedakan ya, maksudnya ada AI-nya yang kayak tadi saya jelasin, hijaunya tuh gak natural, tapi ya nggak masalah sih. Kalau ini steady videonya aktif ya, dan nggak bisa disetting di 4K ya, kayaknya ini 1080p sih. Cuman ini yang pasti si steady-nya nggak pakai wide ya, jadi nggak abal-abal gitu. Dan kita lihat apakah beneran stabil atau enggak ya. Kita lihat. Kita bawa jalan ini, saya cepet ya, saya goyang-goyang, dan emang beneran stabil sih. Ya. Oke. Cukup stabil ya. Jadi ya emang harusnya flagship, kalau misalkan steady nggak usah pakai kamera wide ya. Dan emang kebukti bagus ya si steady-nya. Dan misalkan masalah fokusnya tetap cepat ya. Kalau video depannya mentok di 1080p 30 fps, emang sayang banget sih ya. Harusnya bisa di 4K atau misalkan 60 fps gitu. Cuman kayaknya Xiaomi belum mau improve kamera depannya sih. Kalau misalkan masalah perekaman video ya, masih kalah sama Samsung yang depannya bisa 4K. Tapi sih overall saya suka ya. Walaupun sebenarnya kamera selfie-nya belum bisa dapat dikatakan wah sih. Kalau misalkan backlight juga masih depannya masih gelap ya, gak bisa ngatur pencahayaan yang masuknya baik gitu ya. Cuman kalau misalkan gak gelap sih ya oke-oke aja sih. Dan misalkan masalah kestabilan juga kurang sih. Jadi kamera depannya B aja. Nah, lalu yang terakhir di bagian preview saya udah ngetes blind test antara suatu ponsel dibandingin sama Mi 10 ini kameranya. Kalian bisa lihat lagi ya hasilnya di sini. Dan ternyata banyak yang pilih gambar nomor 2. Dan gambar nomor 2 itu adalah Redmi Note 8 Pro. Saya gak akan bahas panjang lebar ya tentang blind test tersebut. Kecuali kalian mau saya bikin komparasinya secara detail, tulis aja komen di bawah, oke? Saya tanya tentang gambar ini gak cuma di YouTube ya, dan emang ternyata banyak yang pilih hasilnya yang gambar nomor 2. Kenapa? Bukan berarti Mi 10 tuh jelek dan Redmi Note 8 Pro lebih bagus. Ini masalah selera aja. Dua-duanya tuh hasilin gambar yang bagus, tapi Redmi Note 8 Pro lebih mainin pas post processingnya. Sehingga kebanyakan gambar yang diambilnya tuh kalau dilihat lebih detail, lebih tajam, si yang ditajamkannya itu kurang natural dibandingkan Mi 10. Ya kalau misalkan masalah selera hasil gambar, gak bisa dilihat dari mana yang flagship, mana yang bukan. Itu kembali ke kalian. Padahal saya itu pakai mode auto loh, bukan dibeda-bedain ya, bukan dibagus-bagusin si Redmi Note 8 Pro-nya. Jadi segitu aja buat blind test yang sebelumnya. Kalau misalkan pengen sekali lagi dikomparasi secara detail, bisa tulis komen di bawah, oke? Jadi kenapa banyak tapinya? Mulai dari lensa kamera yang bagus tapi gak pakai banget dan bodinya gak pakai sertifikasi ketahanan. Ya karena ini Mi 10 yang tanpa Pro. Jadi Xiaomi buat flagship yang sedemikian rupa tanpa menyingkirkan varian Pro-nya. Saya rasa treatment ini sama kayak Huawei atau Oppo atau OnePlus. Antara varian Pro-nya dan tanpa Pro-nya itu nanggung. Dan treatment itu wajar ya, gak aneh. Terus kenapa masuk ke Indonesianya tuh bukan yang dual SIM tapi single SIM? Ya, alasan itu antara lain dan bukan adalah ya biar murah dan biar ya kalian banyak yang beli. Tapi ternyata menurut saya sih gak terlalu banyak yang beli sih. Buktinya gak goib ya sampai sekarang. Gak kayak Mi Note 10 Pro yang emang masih dikatakan lumayan mahal, tapi waktu Mi Note 10 Pro sih sudah beberapa lama langsung agak susah didapat ya Mi Note 10 Pro. Tapi Mi 10 ini masih ada sampai sekarang. Tapi overall kelebihan yang ada di Mi 10 ini bisa menutupi kehadiran single SIM dan kekurangan lainnya. Jadi tetap dikatakan worth it banget. Kalian bisa langsung beli asalkan menerima tapi-tapinya yang tadi, oke? So, itu dia review Mi 10 kali ini. Kalau misalkan ada hal apapun itu kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Pixmi biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.